Halo, perkenalkan nama saya Aloysius Yudistianto Setiadharma, biasa dipanggil Yudis. Saya dari kampus BINUS ASO, School of Engineering di Tangerang. Saya mempelajari program studi Product Design Engineering dan berasal dari angkatan 2024. Halo, nama saya Irene Naomi Theodora Siombing, biasa dipanggil Iren. Saya berasal dari Medan. Untuk saat ini saya belajar di BINUS ASO School of Engineering dengan jurusan Product Design Engineering angkatan 2024. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Dila Dinda Keisha Estetika Hartono. Saya biasanya dipanggil Keisha. Saya asalnya tuh dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya untuk saat ini sedang berkuliah di BINUS ASO School of Engineering angkatan 2024, jurusan Teknik Industri, studi program Product Design of Engineering. Awalnya saya sudah masuk desain komunikasi visual, namun pada saat di pertengahan perjalanan BINUS ASO itu menawarkan sebuah visi dan misi dari jurusan Product Design Engineering ini. Jadi saya merasa tertarik karena kan dasarnya sama, itu menggambar. Nah, saya ingin mempelajari hal-hal yang lebih baru dan akhirnya saya memilih Product Design Engineering ini. Pada saat itu saya tuh ingin mengambil jurusan arsitek pada awalnya, mendaftar di beberapa PTN, tetapi kedua saya nggak keterima. Dan saya sebelumnya tuh udah pernah daftar di BINUS ASO karena awalnya tuh ada marketing yang datang ke sekolahan saya, berbagi cerita tentang BINUS ASO tuh ngapain aja, visi misinya apa aja, terus studinya ngapain aja. Itu saya jadi tertarik sama program-program mereka, terus makanya saya daftar di situ. Jadi saya berkuliah di BINUS ASO itu karena keinginan saya sendiri dan karena adanya cita-cita saya supaya bisa mengembangkan industri di Indonesia, supaya Indonesia itu bisa berkompetisi dengan negara-negara lain yang sedang berkembang juga. Saya setelah lulus dari BINUS ASO akan melanjutkan studi S2. Saya inginnya sih supaya bisa mengembangkan kembali pengetahuan yang saya sudah dapatkan di S1 ini. Kedepannya saya ingin mendapatkan pekerjaan yang dimana sudah sesuai dengan jurusan saya atau yang sudah saya pelajari saat ini. Dan juga saya ada rencana untuk melanjutkan pendidikan saya atau S2. Sebenarnya saya masih mencari, karena product design itu kan luas banget. Jadi kayak saya masih ngediscover product design itu ngapain aja. Tapi untuk saat ini yang saya senangi adalah saya suka memberi ide desain, saya suka membuat ide-ide desain, ngedevelop dari produk yang sudah ada. Jadi setelah saya cari lebih lanjut itu ada di konsultan desain. Jadi untuk saat ini mungkin cita-cita saya mengarah ke sana. Setelah studi saya ingin melanjutkan studi saya di luar negeri ke jenjang yang berikutnya yaitu di Magister S2. Saya punya banyak tokoh inspirasi yang menjadi inspirasi saya di bidang product design. Udah banyak banget orang yang udah sukses di bidang ini, tapi kalau misalnya saya disuruh menyebutkan satu, pastinya Jony Ive, desainernya Apple dulu. Beliau ini menjadi inspirasi saya karena dia pengetahuannya sangat luas gitu. Jadi bisa mengerjakan, bisa bekerja di segala macam bidang dan mendesain segala macam barang. Di bidang desain produk ini saya tidak memiliki secara spesifik, tapi saya suka melihat di media sosial maupun para konten-konten kreator yang bekerja di bidang desain produk itu. Selain itu juga ayah saya juga suka membuat produk-produk dari bahan kayu atau besi, sehingga saya tertarik untuk masuk ke produk desain ini. Untuk tokoh idola di bidang desain, itu ada namanya Kak Zafi Raiha. Dia itu salah satu student di Harvard, content creator hijabi, dan dia tuh suka kasih motivation gitu. Jadi kayak kadang kalau misalkan motivationnya lagi low, saya suka nonton video-video kakaknya, dan itu kayak nge-build up motivation aku lagi. Dan dia sering ngasih tips-tips kayak di bagian gimana sih kalau anak-anak desain itu gimana gitu.
Jadi untuk program internship itu sendiri itu dibikin sama BINUS untuk mengisi SKS di semester 6. Di mana nanti program ini akan berjalan sekitar 4 bulan. 4 bulan ini bermulai dari tanggal 20 Februari sampai dengan 20 Juni tahun 2023. BINUS ngadain program ini tujuannya itu untuk mahasiswa tuh lebih siap nanti kalau misalkan di lapangan kerjanya tuh kayak gimana sih, kalau di bidang industrinya gimana sih. Saya mengikuti program ini dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan saya dan juga untuk menambahkan pengalaman bekerja saya dan juga pengalaman bekerja sama dan juga networking dengan orang lain. Untuk Kimtronics sendiri awalnya saya dibantu oleh dosen. Dan kemudian 2 teman saya yang sudah diterima duluan, mereka membagikan adanya beberapa tema untuk kami nanti yang akan dikerjakan. Akhirnya saya tertarik dengan tema yang diberikan. Saya juga memilih Kimtronics karena memang bidang yang dikerjakan Kimtronics ini merupakan interest saya sendiri. Jadi saya memang tertarik dengan hasil kerjanya Kimtronics. Untuk saya sendiri kenapa milih Kimtronics? Karena saya lihat dari latar belakangnya perusahaan Kimtronics ini kan di bagian teknologi sama gadget. Jadi oleh karena itu saya jadi tertarik gitu loh, karena emang saya ada passion di bagian teknologi, develop teknologi gadget gitu. Untuk program ini saya berharap bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang telah dibagikan oleh supervisor saya. Dan juga pengalaman kerja yang sangat baru bagi saya. Semoga untuk kedepannya ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Kimtronics ini, apa yang Pak Adi sampaikan ke saya, ajarkan ke kami-kami, itu dapat kami terapkan di kedepan nantinya di studi-studi selanjutnya. Untuk saat ini saya sedang mengerjakan proyek bersama rekan saya yaitu Yudis dengan tema mainan yang beredukasi. Dalam proyek ini saya bertujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah di mana generasi zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang lebih banyak bermain HP, bermain gadget dibandingin permainan yang menguntungkan mereka, yang mengedukasi. Oleh karena itu, saya dan bersama rekan saya memberikan beberapa alternatif desain, di mana kemarin saya menemukan 3 alternatif desain. Dan saya sepakat dengan rekan saya untuk memilih indie puzzle atau yang bisa disebut 3D puzzle. Kenapa 3D puzzle? Karena banyak sekali pengaruh yang diberikan dari merangkai 3D puzzle ini sendiri. Contohnya, meningkatkan cara berpikir anak, melatih cara menyelesaikan masalah kepada anak, melatih kesabaran si anak, dan melatih daya ingat anak. Dan kenapa dinamakan indie puzzle? Karena bertemakan Indonesia. 3D puzzle ini untuk merangkai monumen-monumen sejarah Indonesia ataupun ciri khas Indonesia sendiri. Untuk proyek yang saya kerjakan di Kimtronics ini, sebelumnya itu kami diberikan pilihan topik-topik apa saja yang akan mau kami research. Salah satunya tuh ada transportasi, dan saya memilih di topik transportasi, permasalahan transportasi di Indonesia. Dimana permasalahan transportasi di Indonesia itu udah sangat mengakar, ruwet banget. Oleh karena itu kita harus ngambil step forward buat gimana kita bisa mengurangi permasalahan-permasalahan ini. Seperti salah satunya tuh ada permasalahan di bagian kemacetan, terus kerusakan lingkungan. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, saya dapat menyimpulkan hal yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, yaitu ada di bagian sepeda. Dengan sepeda ini, saya harap sepeda yang saya buat ini dapat mengurangi permasalahan-permasalahan tersebut, seperti kemacetan dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh transportasi. Proyek yang saya sebutkan sepeda tadi itu menggunakan electric assist, di mana pengguna sepeda tidak perlu merasa kecapean atau kelelahan ketika menggoyang sepeda, karena sepeda itu sendiri berbantu tenaga listrik. Dan juga sepeda saya ini bersifat modular, di mana dia tuh bisa dicopot pasang. Kayak sepeda ini memiliki 2 jenis, yaitu sepeda cargo bike dan sepeda road bike. Jadi
kalau kita ingin menggunakan sendiri itu bisa jadi road bike, dan kalau misalkan kita mau kayak membawa barang atau misalkan kita mau mengangkut orang, itu kita bisa copot lepas bagian stangnya, lalu kita ganti jadi semacam kayak cargo bike gitu. Untuk pengalaman saya di Kimtronics yang berkesan, yaitu pembimbingan yang ada di sini. Dari awal magang hingga sampai saat ini, saya merasa bahwa supervisor saya tidak pernah meninggalkan saya dalam mengerjakan suatu project. Dimana beliau kayak menyampaikan ilmu-ilmu yang di luar kurikulum gitu loh. Jadi kayak kami berdiskusi, terus kayak bertukar pikiran, mendengarkan pendapat beliau, cerita-cerita beliau. Saya dibimbing selama pengerjaan proyek supaya proyek saya ini bisa maksimal. Ternyata di sini saya diajarkan banyak hal melalui cara bekerja yang baru dan juga cara mendesain yang lebih mudah. Contohnya kami diberikan beberapa waktu untuk menyusun puzzle yang sudah ada. Ketika kami merakit puzzle 3D, itu one of memorable di Kimtronics sih. Aktivitas yang paling memorable. Lalu juga selain itu adalah karyawan-karyawannya di sini yang langsung menerima saya saat datang. Walaupun sebentar, tapi mereka semua bisa membantu dan juga berkomunikasi dengan saya dengan baik. Dari supervisor saya sendiri, saya mendapatkan beberapa ilmu dalam membuat suatu produk. Dimulai dari menganalisis masalah-masalah, kenapa produk ini harus dibuat, dan juga produk ini harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Saya punya satu pesan untuk Kimtronics, yaitu untuk tetap semangat, tetap kerja keras supaya bisa semakin maju lagi di masa yang akan mendatang. Semoga semakin sukses, semakin besar, semakin terdepan, proyek-proyeknya dapat selesai dengan cepat dan menjalankan visi dan misi yang telah diterapkan oleh perusahaan. Juga semangat untuk proyek-proyek yang sedang dikerjakan. I feel like the possibility, all of those possibilities being possible is just another possibility that can be possible happen. Jangan pernah bandingin pencapaian orang lain sama diri kita masing-masing, karena kayak setiap orang milestone-nya beda-beda. Jadi jangan kayak pencapaiannya dia sekarang kayak gini, udah ikutin aja sama our path gitu loh. Tadi saya bilang bahwa apapun bisa dilakukan jika kita mau mencoba. Thank you Kimtronics udah ngasih pengalaman yang keren, experience yang keren. Terima kasih.